Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bank Sentralan akan mempresentasikan mengenai tugas dan wewenang Bank Indonesia sebelum dan sesudah krisis moneter tahun 1997 sampai 1998. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama ada Fuad Abrar Hamidi, yang kedua Sukran Alfarizi, dan yang ketiga Haula Salsabila. Pengertian Bank Indonesia. Bank Indonesia atau yang disingkat BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang bertugas untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Bank Indonesia berperan sebagai bank pemerintah dan bank nasional yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang di Indonesia. Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang mendapat mandat atau kewenangan khusus dalam pengelolaan moneter. Dalam menjalankan mandat dan wewenangnya, Bank Indonesia memiliki independensi yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pemerintah, termasuk presiden. Institusi warisan kolonial tersebut memiliki sejarah yang sangat panjang, bahkan lebih panjang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selanjutnya, peran Bank Indonesia dalam memberikan kebijakan. Sebagai Bank Sentral di Indonesia, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter, Bank Indonesia menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar di pasar keuangan, seperti suku bunga, cadangan wajib, dan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia juga memberikan kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah risiko keuangan, seperti membatasi kredit atau memperketat ketentuan penyaluran kredit dari bank. Yang ketiga, kebijakan pengawasan. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Kebijakan pengawasan yang diberikan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan terhadap keamanan dan kesehatan bank, serta pencegahan terhadap praktik-praktik yang merugikan konsumen. Yang keempat, kebijakan edukasi. Bank Indonesia juga memberikan kebijakan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelola keuangan dengan baik dan benar, serta memberikan informasi yang akurat tentang produk-produk keuangan. Selanjutnya, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebelum krisis moneter. Sebelum terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, Bank Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Beberapa tugas dan wewenang utama Bank Indonesia pada waktu itu antara lain: 1. Memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Untuk itu, Bank Indonesia memiliki kekuasaan untuk menentukan nilai tukar rupiah dan melakukan intervensi di pasar valuta asing. 2. Mengatur peredaran uang. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengeluarkan dan menarik kembali uang kertas dan uang logam di Indonesia serta mengatur peredaran uang di dalam negeri. Yang ketiga, mengendalikan inflasi. Bank Indonesia harus memastikan bahwa tingkat inflasi di Indonesia tetap terkendali. Untuk itu, Bank Indonesia memiliki kekuasaan untuk menentukan suku bunga dan melakukan kebijakan moneter lainnya. Keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Bank Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. 5. Mengatur dan mengawasi sistem pembayaran.
Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem pembayaran di Indonesia, termasuk sistem transfer elektronik dan clearing. Selanjutnya, tugas dan wewenang Bank Indonesia setelah krisis moneter. Krisis keuangan Asia 1997 sampai 1998 menjadi titik balik dalam perjalanan Bank Indonesia. Krisis tersebut memberi pelajaran penting tentang independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pada tahun 1999 lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. Bank Indonesia tidak lagi bertugas sebagai agen pembangunan atau pemberi kredit komersial. Bank Indonesia tidak lagi bekerja di bawah bayang-bayang Dewan Moneter yang dipimpin Menteri Keuangan dan mendapat arahan langsung dari Presiden. Bank Indonesia diberi kewenangan penuh untuk tidak hanya mencetak dan mengedarkan uang, tetapi memelihara kestabilan nilai rupiah dan menetapkan kebijakan moneternya. Bank Indonesia juga diberi mandat untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan Indonesia. Berikut tugas dan wewenang Bank Indonesia setelah mengalami sejumlah transformasi. Yang pertama, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Yang ketiga, menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang keempat, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang kelima, mengatur dan mengawasi kebijakan makroprudensial. Yang keenam, mengelola rupiah mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan sampai dengan pemusnahan. Kesimpulan, sebelum terjadinya krisis moneter pada akhir 1960-an, Bank Indonesia memiliki peran yang kuat dalam perekonomian Indonesia dan pemerintah memiliki kendali yang cukup besar terhadap bank sentral. Namun, setelah terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998, Bank Indonesia mengalami banyak perubahan dan peningkatan dalam tugas dan wewenangnya. Setelah krisis moneter, Bank Indonesia berubah menjadi institusi independen dengan kebijakan moneter yang lebih transparan dan akuntabel. Bank Indonesia juga meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan perbankan dan memberikan kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah risiko keuangan. Selain itu, Bank Indonesia memberikan kebijakan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dengan perubahan-perubahan tersebut, Bank Indonesia kini memiliki peran yang lebih kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Indonesia, serta memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia berusaha untuk menjaga keseimbangan antara tujuan jangka panjang dan jangka pendek, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.